bercanda boleh, tapi jangan berdusta. Nabi bersabda, Allah melaknat seseorang yang bercanda dengan cara berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Allah melaknat, celaka dia, celaka dia, celaka dia. Sampai 3 kali. Celaka orang yang berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Kita sampaikan satu berita yang bohong sebetulnya, tapi demi supaya lucu, supaya teman-teman kita senang, bahagia, ketawa bareng, dianggap kita orangnya asik gitu. Nah, kalau kita bercanda yang isinya adalah kebohongan demi menyenangkan hati orang lain atau lucu-lucuan atau seru-seruan, maka kata Nabi, wailullah, 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 celaka dia, celaka dia, celaka dia. Tapi sebaliknya Nabi bilang apa? Aku menjamin istana di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak pernah berdusta walaupun dalam keadaan bercanda. Enggak berdusta walaupun bercanda. Enggak serius kok, cuma main-main doang. Walaupun main-main, tapi tidak menyampaikan kedustaan, kebohongan, hoaks, walaupun bercanda. Kalau gitu Nabi mendoakan istana di tengah surga bagi dia. Makanya adab ketiga dari bercanda itu jangan dusta, sampaikan yang benar. Sehingga ketika seorang sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, engkau mencandai kami?" Jadi ada sahabat yang kaku banget, dia nggak tahu kalau bercanda itu boleh. Diam aja. Nangis, diam. Pas Nabi sekali-kali bercanda dia heran, "Hah? Nabi bercanda?" Akhirnya dia nanya, "Ya Rasulullah, engkau mencandai kami?" Maksudnya, kok bisa bercanda? Rasulullah bercanda juga ya? Gitu. Jadi heran dia kalau Rasulullah bercanda. Kata Nabi, "Na'am." Ya, tetapi saya tidak bercanda kecuali kebenaran. Nabi tidak berbicara kecuali kebenaran. Bercanda juga yang baik-baik, yang benar, gak bohong. Jadi jangan lebay juga. Yang keempat, boleh bercanda tapi jangan jahil. Gimana jahil? Jahil itu gini. Ada kisah seorang sahabat nih ceritanya. Dalam satu perjalanan ada sahabat yang bawa harta berharga. Jadi dia kayak bawa barang-barang berharga gitu. Terus pas dia tidur ya, barang berharganya diikat pakai tali, terus diikat ke tangan dia supaya kalau ada yang ngambil ketahuan, ketarikan tangannya. Jadi gitu cara dia ngejaga barang dia ketika lagi tidur. Nah, pas dia lagi tidur ada sahabat yang jahil. Wah, tuh lagi diikat pakai tali, yuk kita godain, yuk kita jahilin gitu. Akhirnya talinya ditarik-tarik, sahabat ini langsung kaget bangun, langsung mana maling. Ternyata bukan maling, temannya sendiri. Akhirnya Rasulullah melihat kejadian itu dan mengatakan, janganlah kalian, kalau bahasa hadis, janganlah kalian mengambil barang teman kalian dalam keadaan serius ataupun bercanda. Janganlah kalian mengambil barang teman kalian dalam keadaan serius ataupun bercanda. Kayak kita misalnya nyembunyiin HP teman kita, atau nyembunyiin barang teman kita, atau apapun lah, atau kunci motor teman kita, dia udah panik aja, aduh saya nggak kehilangan kunci, atau parkir untuk keluar, aduh parkir tadi di mana ya, padahal kita yang nyimpen gitu, sengaja kita bikin dia jadi panik sendiri, itu jahil. Dan jahil itu sifat orang Yahudi. Kan sering tuh ada acara-acara jahilin orang di jalan tuh, itu Yahudi banget. Islam mah nggak pernah ngejailin orang. Ngebully mah sekali-kali. Kalau ngejailin nggak boleh dalam Islam. Orang Yahudi itu suka banget ngejailin. Teman-teman tahu nggak sejarah kenapa Bani Quraidah dulu pernah diusir oleh Rasulullah karena ngejailin cewek muslimah, berhijab, menjaga kehormatan, menutup aurat baik-baik, belanja di pasar Yahudi. Pas lagi belanja di pasar Yahudi, datang 3 anak muda Yahudi yang iseng, yang senang jahil. Akhirnya lagi perempuan ini belanja, mereka di bawah diam-diam ngikat roknya si perempuan ini, jubahnya perempuan ini dengan tali lalu digantung ke atas. Sehingga ketika perempuan ini jalan, kesingkap auratnya kan. Ini jahil paling gak terhormat. Orang Yahudi itu sering menjahili orang secara tidak terhormat. Paling sering kayak gitu. Apalagi cewek yang diperlakukan kayak gitu. Itu gak boleh banget dalam Islam. Nabi langsung marah besar. Nah, diikat roknya, lalu ditaruh di ikatannya ke atap gitu, ke atas. Pas perempuan ini jalan, tersingkap auratnya, mereka ketawain. Katanya menutup aurat, ternyata kelihatan tuh auratnya. Jadi malu kan dia, nangis. Terlihatlah kejadian ini oleh seorang laki-laki, pemuda Islam. Lalu pemuda Islam ini memukul laki-laki Yahudi tadi yang mengerjai perempuan muslimah. Sehingga akhirnya pemuda Islam ini dikeroyok dan terbunuh. Maka Nabi pun
menuntut balas atas darah yang ditumpahkan dari seorang pemuda Islam kepada Bani Quraidah. Tapi mereka nggak mau menyerahkan pelaku-pelakunya. Akhirnya mereka diusir dan anak-anak muda yang bisa mengangkat senjata kemudian ditangkap sama Rasulullah dan diantara mereka ada yang dihukum oleh Rasulullah. Ini saking nggak bolehnya jahil dalam Islam, apalagi ngejailin cewek itu nggak boleh sama sekali.